posisinya kita ini udah selesai nih ya, udah bunyi nih. Lalu kita matikan dulu, kita turunkan dulu TV-nya, matikan, diturunkan sampai dengan 170 ya. Sama kita seperti terminasi, NaCl rolling sudah terbuka, lalu ini kita balik. Ya, sudah seperti ini. Lalu lakukan up seperti up tertutup. Ya, akses yang inlet dari pasien kita matikan. Dari pasiennya? Ya, yang pasien kita matikan dulu. Lalu NaCl ini kita buka. Biarkan sampai dengan permukaan datam ini NaCl mengisi. Lalu kita matikan pump. Ya. Lalu kita dorong ya sisa ujung daripada arteri lain yang ke akses pasien inlet. Ya. Begitu ini udah jernih, kita nyalakan kembali. Ya, ini kita klem, kita nyalakan kembali pumpnya dengan kecepatan yang sama. Sambil kita memberikan tekanan, ya, di luar dari darah yang mengalir. Jadi di NaCl-nya, jangan di darahnya. Begitu hemopokutor ini warnanya cucian daging, ya, warna hemopokutornya cucian daging. Lalu kita matikan kibi, kita klem nih. Kita klem, plek, matikan kibi. Ya, jadi tadi klem dulu, sudah kita klem dulu, matikan kibi. Ya, kita matikan kibi. Ya, udah klem, baru matikan kibi, sudah. Yang klem yang ini kita pasang di sini. Di bawah. Yang dialiser. Outlet dialiser, Pak. Ya, kan ini udah ada pegangan yang ini ya. Begitu itu kita lepas. Ya, yang kita lepas pertama adalah yang ini, yang di hemopokutor, yang inlet. Ya, kita tekuk saja. Tidak akan keluar. Lalu ini masam ke sini. Ya, ini disambung di sini. Seperti ini. Nah, posisi ini kita balik. Ini kita buka. Seperti kita framing. Aku izin maju, nggak kelihatan. Tutup badannya. Oh, datang ke sini. Badannya. Oh, itu pelebaran ya saya ya. Lebar badannya. Ya ulang. Jadi Udah ada videonya sana. ada videonya sih menurut saya. Siap. Untuk videonya nanti nyusul ya. Yang penting di subscribe Dr. Adin. Iya. Oh, ya nanti diulang Kak. Video juga nanti dikirim ya Kak. Ada videonya Kak. Ulang dulu Kak. 1 jam 50 menit, sisa waktu 2 jam itu 10 menit lagi. Ya, kita sudah menghampiri pasien. Ya, kita menghampiri pasien dengan mempersiapkan untuk persiapan terminasi hemoperfusi. Yaitu kita siapkan NaCl yang utuh 500 cc. Ya, kita gantung. Misalkan seperti ini kita ganti saja. Ya. Ya, dari sini. Lalu kita siapkan klem, ya, 1 buah klem, ya. Terus kita pakai APD, kita pakai hasbro, ya. Begitu bunyi, langkah pertama yaitu kita turunkan QB-nya 170, ya 150 sampai 170, ini ya, seperti ini. Setelah itu kita lakukan up tertutup, ya. Jadi NaCl-nya kita buka rollnya ini, ya. Lalu akses ya, ini dulu, ini kita balik dulu. Seperti kita melakukan terminasi. Yang ini aja yang absorben ini. Ya, seperti ini. Lalu kita
klem ya, Yang dari pasien. yang dari pasien ya. Ini kita matikan dulu. Ya. Klem ABL ya. Ya, yang dari pasien akses inletnya. Lalu kita klem, lalu kita buka NaCl, kita jalankan kiri. Begitu NaCl mengisi sampai dengan permukaan larva sampai sini, kita matikan kiri. Kita dorong NaCl ini ke arah inlet, akses inlet. Gravitasi atau boleh kita kasih tekanan pada Fistula. itulah. Ya. Tekanan ya, tapi nggak terlalu ini ya. Setelah jernih, lalu kita klem aksesnya lagi. Ini pasien. Ya, di pasien. Lalu kita nyalakan kibinya. Nah, 150 NaCl akan mengisi sampai dengan hemakomputernya ini. Begitu di hemakomputer ada di sini. Ya. Sampai hemakomputernya ini sudah seperti cucian daging. Ya, warnanya agak ngeping-ngeping gitu ya. Agak ngeping gitu ya. Lalu kita matikan kibi. Ya, sorry kita klaim dulu nih. Kita klaim yang biru ini nih, yang di persambung konektor dia antara hemakomputer dengan dialiser kita matikan, stop. Lalu kita matikan kibi. Kita pasang klem. Nih, Dialiser. di bagian outlet, Outlet. ujung dialiser outlet. Ya. Nah, setelah itu baru kita lepaskan seperti ini. Yang kita lepas pertama adalah yang di hemakomputernya nih. Ini yang merah nih. Yang untuk ke dialiser. Kita tekuk saja. Ya, kalau ada klem 2 silakan, kalau enggak kita tekuk. Jangan pakai klem. Ya. Kalau kita memakai klem boleh diklem di sini. Ya, saya juga pakai. Kan udah biasa masak. Iya. Kita nggak pakai klem, Klem, klem. kita ini. Iya. Seperti ini ya. Kamera. Ya. Ini bisa kita gabung ini boleh di tembok. Oleh-oleh. Ya. Lalu kita buka klem. Ya. Kita balik posisinya. Jadi saya pas ini. Ya, kayak framing. Ini sebenarnya untuk sekedar mencegah adanya udara pada saat kita proses penyambungan tadi di sini. Ya, kalaupun ada paling nggak berapa gitu ya, berapa banyak gitu ya. Kita nyalakan kibi. Ya, kita nyalakan kibi. Nah, biarkan proses ini dibalik seperti ini nih, ya, sampai betul-betul di sini nanti sudah tidak ada aliran udara yang kita bisa lihat. Ya. Kenapa? Kita bisa lihat udara karena di sini pasti akan lewat sini NaCl nih nanti. Ya, sisa udara begitu ada NaCl lihat ada. Nanti kalau sampai tertambur sini ini menurun kita bisa tambah tolongnya. Bisa dimengerti teman-teman? Jelas? Ya. Ada kurang? Halo. Maaf aku tadi agak pusing aku. Aku mau nanya berarti itu dari si inlet dan outlet di pasien itu tidak ada yang dicopot seperti Tidak. kita menyelesaikan. Oh iya. Tidak. Berarti cuma di klem saja yang Betul. lainnya. Main klem saja di situ. Siap. Terima kasih Pak. Ya Bu Karu, izin. Ada lagi? Pak Direktur Cepi. Direktur Adin dari rumah. Ada lagi? Yang mau Ya, ditanya? Kak Herni, Mas Harto kemana Mas Harto suaranya? Izin Pak. Ya. Waktu inletnya dimasukin itu masih NaCl atau udah darah? Yang mana? Pas Yang masuk udah kita sambungin itu. Ah. Oh, udah, ini udah kita stop. udah diklaim ya? Udah kita klem. Kita stop, ini udah darah kembali. Siap. Intinya pas nyambung ke sini. Ini itu langsung kita klem. Oke. Ya. Jadi begitu konektor dialiser dari inletnya ini kita pasang untuk akses NaCl-nya itu udah kita stop. Oke. Berarti kan tadi kan ada NaCl yang masuk sedikit Pak ya? Betul? Itu nanti masuk ke pasien berarti? Pasti Yang masuk sedikit ke itu? pasien. Pasti masuk ke pasien. Makanya biasanya Hmm. itu masih ada 3 jam gitu ya, biasanya atau kalau biasanya 4 jam, biasanya UF-nya kita bisa tambahkan. Biasanya ditambah berapa Pak? Biasanya kita tambahkan. Biasanya ditambah berapa? Dari jumlah ini paling 250 dong. 200-an? Iya, Baik. 250 cc. Iya. Ditambahin lagi. Dua kita tambahkan. Biasanya itu. Daripada 3.000 tadi 3,5. 3.250. Ya, siap. Ya. Biasanya kita ada program karena ya dari awal kita ada program. Iya. Jadi nanti ada terminasi pasti akan nambah. Kita udah dari awalnya udah kita tambahkan. Siap. Boleh Bu Masni pertanyaannya, maaf bisa diulang. Oh, Jelas Pak. Ah, Pertanyaan saya nih Pak, jadi
jadi kita setting monitornya itu supaya dia berbunyi sebelum 10 menit itu udah di setting berarti ya di monitor ya Pak? Kan 2 jam ya? Setting 2 jam akan di setting 5 jam berarti gitu. Oh, Settingnya berapa Pak? Berapa jam? kalau hemoperfusi tidak ada, kita menggunakan setting 2 jam. Langsung dari awal. Jadi persiapan dokter, misalkan nih ada 5 jam di 2 jam pertama dengan hemoperfusi. Dengan WFO sekian, bla 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 bla, heparin dan reguler sekian gitu ya. Itu persiapannya seperti itu. Jadi kita setting di sini 2 jam pertama hemoperfusi gitu. Itu akan sangat mempengaruhi nanti pada proses dialisis maupun ultrafiltrasi lain lagi nanti. Ya. Jadi kita setting, misalkan dia 5 jam, 2 jam pertama hemoperfusi dengan WFO misalkan 2.500. Tapi itu dari dokter biasa ya. Kita bisa nambahin tuh jadi 2.750. Karena apa? Pada saat terminasi ini. Gitu ya. Nah, jadi itu begitu nanti mulai kita hemoperfusi, kita tandai dari jam berapa kita mulai hemoperfusi. Ya. Oh, jam sekian, berarti selesai jam sekian. 10 menit menjelang akhir kita sudah persiapan. Ya, lihat kondisi pasien, tensi pasien, hemodinamiknya gimana. Oke, semua nggak ada masalah, kita lakukan terminasi. Izin Pak. Ya. Saya salah menangkap nih Pak. Kemarin itu kan dibilang bahwa hemoperfusi itu di 2 jam pertama ya Pak. Terminasinya berarti di 2 jam itu kan Pak ya? Betul. Bukannya mengikuti terminasi keseluruhan kan Pak? Tidak. Nah, maksud saya bagaimana kita tahu apakah dia berbunyi alarm itu Pak? Kita tahu nih 2 jam berlangsung. Apakah bunyi alarm atau tidaknya Pak? Iya, tidak bunyi alarm loh. Kita mana? Kita yang menandai bahwa jam berapa kita mulai hemoperfusi. Kemudian kalau kita awali di jam berapa, kemudian selesainya 2 jam berarti di jam berapa nanti. Nah, 10 menit sebelum jam itu habis, jam hemoperfusi itu kita sudah persiapan di pasien. Oh tidak, saya nggak nyampaikan sampai bunyi ya. Tadi bilang apa bunyi Pak? Setelah bunyi apa itu berarti 10 menit sebelum terminasi kita sudah siap-siap gitu. Oh, berarti tidak bunyi di monitor ini tidak bunyi ya Pak? Tidak bunyi ya. Kalau menjelang persiapan iya. Jadi kita kalau pasien dengan hemoperfusi memang kita suka tunjuk 1 orang. Dia harus Jadi dia fokusnya di situ. dari mulai sampai dia Kalau saya sih biasanya pakai alarm handphone ya, saya. kalau memang di alarm ada suka pada diri sendiri. Kalau Ya. terminasinya nggak ditanya, mesti Ya, ada berarti- terminasi nggak tuh? Apa yang dipencet? Pas terminasi 2 jam. Apa yang dipencet Pak? Karena kalau kayak mikro, nah itu. Retrans. yang nanya, nah. Kalau nggak dipencet retrans, alarm terus bunyi, Nah, itu. ya proses dialisis masih berjalan. Alarm terus pusing kita Itu dengerin alarm. maksud saya kapit pasti ada yang ini kan. Ya. Jadi Iya, dan mesinnya tadi tersenius yang diajarin ya. Ya, kalau tersenius- mikro berarti retreat ya Pak? betul. Oke ya. Pak, retrasnya ada di mana Pak? Kalau di Nggak ada. Makanya tadi saya juga bilang pencet-pencet. Kenapa? Kalau di proses ini Karena Bu Ika kan bilang yang dipencet apa? Mesin mikro. ya. Kalau di di mesin selain presen ini biasanya bypass atau retrans. Iya, kalau bypass sama kayak Dia motoran. tidak jalan ya. Toren Kadang bypass. bypass kan Spesialisnya ada dipencet-pencet. kalau nggak ada di sini. Ada lagi yang mau ditanya? Iya, Nggak ada balik lagi. pencet. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup ya? Izin aku Nah, itu pencet retransnya setelah turunkan kibi ya? tuh udah benar tuh. Jadi penurunan kibi kita langsung Kalau di presennya tapi kita pencet komando itu ya. ini Dialisisnya ya? UF. ini Enggak, bukan itu. Ini. Nah, itu. webnya Kalau Kalau kita web mau 2 jam. 2 jam bisa. Iya kan? Matiin webnya. Matiin dulu biar nggak berisik. Ultrafiltrasinya Masuk bisa. ada yang tanya padahal nih. Ya. Pak Punten ini bertanya itu 2 jam hemoperfusi terhitung dari framing atau setelah framing? Ah.
Ya, ini ada pertanyaan. 2 jam hemoperfusi itu dihitungnya dari mulai framing atau pada saat kita penyambungan, gitu ya? Ya, ada pertanyaan tuh. Jadi hitung jamnya itu mulai kita nyambung akses. Nih, kita nyambung akses, nyalain. kedua-duanya udah tersambung semua, tet. Nah, itu jam kita mulai lihat. Jadi aksesnya udah tersambung dua-duanya tuh. Ya, berarti hemoperfusi udah mulai jalan. Itu jam kita mulai. Boleh nggak dari jam mesin aja? Boleh kalau di sini kelihatan jam berapa. Biasanya kalau di Dito kelihatan di sini ada jamnya. Kan contohnya 5 jam berarti ya habis itu aja bisa 3 jam itu udah Betul. selesai. Atau kita lihat nanti ultrafiltrasi remove-nya. Kalau misalkan ditariknya 2,5, wet goal-nya 5 jam, berarti 0,5 ya. 2 jam pertama berarti dia harus selesai berapa di sini wet 1. remove-nya? 1. Ya, 1000. 1 kan? Berarti 1 udah, kalau udah mendekati 1 kita deketin pasiennya. Itu bisa jadi acuan, ya, atau tadi jam. Ya, Yang persennya itu mas ya. ya ini UF-nya ini on off ini pada UF. Ya pasti berisik soalnya kalau mau berisik. Iya. Sama. Ya, di presinis bisa nih. Bu Ika, kita matikan on off pada ultrafiltrasinya nih di sini nih. Kan harusnya nyala gini nih. Ya, dia gitu Terus kan. jalan. Kalau begitu. Begitu kita turunkan kibi, kita matikan ininya. Proses ultrafiltrasi maupun waktunya nggak berjalan. Stop. Dari 5 jam memang udah diprogram sendiri. Tapi ada kita jadi tengah jalan. Ada pertanyaan lagi? Tanya Pak. Ya, silakan. Itu tadi untuk NaCl itu ada berapa milinya ya Pak? Atau enggak, maaf, tujuan NaCl dialirkan dulu itu untuk apa ya Pak? Untuk membersihkan absorbennya atau untuk apa? Terus kemudian itu kan tadi NaCl sampai berat pam. Nah, bayangan saya NaCl sampai berat pam ketika APL disambungkan lagi ke dialiser itu kan berarti ada NaCl yang di APL. Itu gimana ya Pak? Mohon pencerahan. Pertanyaan saya. Ya. Jadi gini, kita sama untuk mengakhiri atau terminasi hemoperfusi ini, kita melakukan tindakan sama seperti terminasi tertutup. Sama perlakuannya. Artinya langkah pertama kita tadi turunkan kibi sudah, kemudian aksesnya ini NaCl-nya kita pasang 500, yang rollnya ini kita buka full. Begitu kita matikan kibi, kita klaim ya, kita matikan kibi, kita klaim akses dari pasien, ya inletnya, lalu kita buka NaCl, biarkan NaCl ini mengalir sampai dengan permukaan kibi, belak pam ini, permukaan sampai di sini, jernih. Begitu sudah sampai sini kita matikan pam, kita buka akses yang inlet, yang tadi kita klaim, ya kita buka, lalu kita alirkan NaCl untuk membilas yang ada sisa di ujung arteri lain sampai ke akses. Begitu sudah jernih, kita klaim kembali, kita buka, kita nyalakan kibinya. Terus mengalir, mengisi sampai dengan absorben ini, warnanya cucian daging ya, ngeping-ngeping itulah. Ya. Ini udah permukaan yang ada di medium ini warnanya udah ngeping gitu ya, udah kayak cucian daging. Lalu kita klaim nih, ya kita klaim, matikan kibi. Lalu kita lakukan proses pencopotan, pelepasan hemoperfutor ini. Ya, yang konektor dialiser inlet kita pasang kembali ke dialiser. Yang ini kita sambungkan, ujungnya ini kita sambungkan di sini saja, agar tidak netes-netes. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi kemudian gimana NaCl yang masuk ke pasien? Tadi kita sudah bahas. Jadi di awal pada saat menentukan dokter sudah menulis nih hadir 5 jam, 2 jam pertama dengan hemoperfusi, penarikan wet goal-nya misalkan 2000, itu kita udah langsung pasti akan ada terminasi di intra HD, yaitu pada saat terminasi hemoperfusi akan ada masuk NaCl. Biasanya kita udah langsung menambahkan 200 sampai 250 wet goal-nya. Jadi dari wet goal 2000 kita tambahkan jadi 2250. Oh yang memastikan itu. Ya.